Mas disiapkan dulu ketua kelasnya. Doa mulai. Selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ya Ibu sama kalian bisa ketemu kembali setelah kemarin mengikuti pelajaran Ibu. Ya ini kelihatannya cerah-cerah sekali nih, padahal dingin ya, tapi cerah ini. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah sudah 99%. Sarapannya apa? Mie apa nasi? Nasi. Ya nasi bagus ya ini. Makanan pokok kita nasi ya ini. Ibu absen dulu ya. Alia, Adit, Evan, Seza, Faiz, Muhammad, Agnia, Laras, Umeroh, Fitri. Iya alhamdulillah hari ini semuanya sudah hadir untuk mengikuti pelajaran PPKN dari Ibu. Untuk materi yang kemarin mengenai komitmen ya, komitmen para pendiri negara kita. Para pendiri negara Indonesia itu ya, mendirikan negara Indonesia itu tidak apa ya, tidak sembarangan. Mereka itu berjuang dengan penuh tenaga, pantang menyerah. Ya, walaupun perjuangan yang dilakukan selama bertahun-tahun, tetapi para pendiri negara kita itu tidak menyerah. Pantanglah buat menyerah. Makanya kita berhasil menikmati kemerdekaan ini. Ya, kamulah sebagai generasi muda yang akan mengisi kemerdekaan ini untuk meneruskan para pahlawan kita. Ibu ulangi sedikit yang kemarin masalah bentuk komitmen para pahlawan kita. Itu yang pertama ada apa ya? Satu. Iya, ini berkat ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita dianugerahi untuk merdeka ya. Terus yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Kalau kita tidak semangat untuk berjuang, pasti kita masih dijajah. Ya. Yang ketiga adalah nasionalisme, cinta tanah air, dan yang terakhir adalah patriotisme. Iya bagus, berarti semalam ini ya masih belajar karena itu memang tugas kamu, tugas belajar ini belajar dengan giat. Ibu akan membahas materi yang C. Coba dibuka buku paketnya. Yang C, ya yang C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Halaman berapa? 139. Ya, 139. Tujuan pembelajaran hari ini nanti kalian akan melakukan diskusi ya dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik dapat menganalisis suatu permasalahan yang terjadi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan dalam bidang politik, tahanan keamanan, ekonomi, sosial budaya, dan wilayah ya. Sekarang yang pertama Ibu jelaskan dulu. Ini judulnya ya, NKRI sebagai satu kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 itu menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.
Ya, bentuknya republik. Dijelaskan juga dalam pasal 37 ayat 5. Itu menegaskan khusus mengenai bentuk negara NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi Indonesia itu sudah pasti dan tidak dapat dirubah dalam berbentuk republik ya ini. Kesatuan. Kesatuan itu dapat dipandang dari 5 segi. Yang pertama di bidang politik, pertahanan keamanan, ekonomi, wilayah, dan sosial budaya. Yang pertama, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, NKRI ya itu meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara Indonesia. Dalam bidang satu kesatuan politik, kita sebagai bangsa Indonesia itu merasa senasib sepenanggungan ya, sebangsa dan setanah air. Ini tujuannya untuk menciptakan, mencapai cita-cita bangsa. Itu dalam satu politik. Kita menggunakan Pancasila sebagai dasar dan falsafahnya. Ya ini. Terus yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Nah, seluruh wilayah Indonesia, segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah. Satu wadah ruang hidup dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi seluruh isi kekayaan yang ada di Indonesia itu milik wilayah Indonesia. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan itu hubungannya dengan bela negara. Kita sebagai warga negara itu wajib untuk bela negara. Ya, setiap ancaman terhadap satu daerah itu merupakan suatu ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau misalkan ada satu pulau yang terancam, ya ini sakit semua. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini adanya wilayah Nusantara. Ini adanya ekonominya yang rata dan seimbang. Ya, diharapkan pemerintah itu bisa membagi merata dan seimbang ya dengan perekonomian di Indonesia. Ya dari Pulau Jawa sampai di di luar Jawa ini harus seimbang. Apalagi IKN kita ya sekarang nanti ada di Kalimantan. Yang terakhir di sosial budaya. Yang namanya sosial budaya adalah ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ciri khas. Ini Indonesia adalah negara yang kaya dengan keberagaman. Ini adalah ciri khas dari sosial budaya kita. Budaya Indonesia itu adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya itu menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Ya, yang menjadi model dan landasan pengembangan budaya nasional. Untuk lebih mantapnya lagi nih ke videonya dulu. Ya, disimak dulu ya. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 1 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik, dan pasal 37 ayat 5 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi Indonesia sudah dianggap final. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Itu ya, itu adalah NKRI sebagai satu kesatuan. Tadi satu kesatuan dalam bidang apa saja ya? 1. Politik. 2. Ekonomi. 3. Pertahanan keamanan. 4. Wilayah. Yang terakhir sosial budaya. Itu ya. Iya, kita satu kesatuan, satu pemerintahan yang diatur oleh satu pemerintahan, satu kesatuan dalam politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, sebelum kita akan diskusi, kita biar semangat dulu, biar konsentrasi dulu, berhitung dulu ya. Berhitung dimulai dari Bimo, sini. Nanti kamu harus ingat-ingat nomornya sendiri ya. Saya nomor berapa, itu ya, ingat-ingat ya. Bimo, dihitung Bimo. 1. Iya, 30. Ada 30 siswa ya ini. Nomornya sudah ingat? Nah, sekarang biar ingat, kalau ibu panggil, berarti kan 1 ganjil ya, 2 genap ya. Ganjil berarti bilangnya yes. Kalau genap berarti oke. Ganjil? Yes. Genap? Oke. Ya. Sekarang kita mulai ya. Ini berdiri dulu semuanya, berdiri. Nanti kalau yang sudah ibu tunjuk, berarti duduk. Ya, duduk. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 1. Tunjuk temannya. 28. Ya, duduk. Konsentrasi dimulai. 15. Ya, tunjuk Muhammad. 18. Ayo, 2 orang ini. Ya, duduk. Coba konsentrasi pandang deh. 25, siapa ya? 25. Yes, tunjuk Seza. 27. Yes, bagus. Konsentrasi, duduk. Ya, itu seperti itu. Konsentrasi. 6. Ya, tunjuk. 2. Ya, bagus. Konsentrasi. Udah mulai konsentrasi, duduk ya. Lanjut dulu, belum sempurna konsentrasinya. Ibu tunjuk lagi. 14. Yes, tunjuk Fatih. Nomornya. 5. Ya, udah konsentrasi. Ya, 1 lagi nih. Biar konsentrasi. 24. Oke, tunjuk Anin. 23.
Ya, bagus dah. Terima kasih. Semuanya duduk. Ini udah konsentrasi ya. Ini berarti udah siap untuk bekerja karena udah konsentrasi kelompoknya. Ini Ibu bagi LKPD-nya ya. Ibu bagi LKPD-nya. Silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Boleh ini diputar ya, diputar biar gampang. Jawaban ditulis di LKPD-nya kalian masing-masing. Itu yang di kelompok. Silakan dibahas dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnia Artika Zahwa akan membacakan konflik politik. Konflik politik merupakan salah satu jenis perseteruan atau ketidakcocokan dalam pandangan politik. Umumnya, konflik politik terjadi karena beberapa orang yang ingin berkuasa. Contoh konflik politik yang pernah terjadi di Indonesia. 1. Pemberontakan Darul Islam atau DI. Tujuan utama didirikannya NII adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. 2. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. 3. Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil. Tujuannya untuk membalas dendam kepada TNI dan rakyat Indonesia atas perlawanan mereka terhadap penjajahan Belanda. 4. Pemberontakan G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. 5. Konflik Reformasi Mei 1996. Kerusuhan besar yang terjadi pada 13 sampai 15 Mei 1998 ini tentu menjadi catatan kelam sejarah bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konflik masalah politik ya. Untuk menurut Agnia ada pemberontakan apa saja? Pemberontakan Darul Islam, pemberontakan Partai Komunis Indonesia, kudeta Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan G30 SPKI, dan konflik reformasi Mei 1998. Iya, ini menurut Agnia itu suatu permasalahan dalam bidang politik yang ingin menggantikan dasar negara kita ya, Agnia ya. Dasar negara kita apa ya? Pancasila. Iya, Pancasila. Ada yang mau nanggapi dari kelompoknya Agnia, tanggapan dari politik, ya, masalah politik.
Silakan kelompoknya siapa yang menanggapi? Akhirnya boleh duduk. Politik. Iya, iya. Alias itu aja enggak apa-apa. Adanya diskriminasi dan permasalahan politik identitas yang berkelebihan dapat memperkuat persamaan diskriminasi dan pemisahan antar kelompok, memperburuk ketegangan dan memperarah perpecahan di masyarakat. Diskriminasi dan pemisahan politik identitas yang berlebihan dapat memperkuat perasaan diskriminasi dan pemisahan antar kelompok. Ini dapat memperburuk ketegangan dan memperparah pecahan yang ada di masyarakat. Ada yang mau nanggapi satu lagi? Ya, Cynthia. Sasarannya adalah pendidikan politik, yaitu membangun masyarakat yang cerdas dalam berpolitik dengan indikator mengetahui dengan baik hak dan kewajiban dalam menyalurkan aspirasi politik, partisipasi bertanggung jawab, serta berkolaborasi dalam kemajuan masyarakat. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Agnia, kelompok 1. Ada agresi militer, pelanggaran wilayah, terorisme ya, spionase, sabotase. Ini harus segera diatasi. Kata Vina ini. Ya, terorisme ya. Terorisme itu ancaman yang membuat kita resah ya. Kita takut itu masalah teroris, pertahanan keamanan. Biasanya itu yang namanya ancaman itu terletak kan ada di perkumpulan yang rame-rame itu ya. Ada di mana contohnya? Di masyarakat ya di mana? Di tempat apa contohnya? Swalayan ya. Kamu lagi shopping, ada teror. Awas anak bom. Nah, kamu kan ini ya, panik ya, panik. Kita iya panik, resah itu namanya teroris. Teroris itu tujuannya itu membuat kita resah. Itu aksi dari teroris ya. Ini segera adanya segera kita atasi sedini mungkin. Itu untuk mengancam apa? Keselamatan segenap bangsa. Mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk turut aktif upaya bela negara. Sudah capek belum? Oh, ada tambahan lagi? Tak kira udah capek, ya udah bingung lagi. Pasal 30 UUD 1945 pada hakikatnya sistem ini merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan seluruh rakyat. Ya, nanti berarti dilanjutkan kelompok berapa? Wilayah ya, belum ya? Ya, kelompok 3, 4, 5 belum. Nah, sebelumnya kita refreshing dulu. Ya, belum. Satu, isu batas teritorial yang belum disepakati di beberapa tapal batas dengan negara tetangga. 2. Isu keamanan dan kedaulatan nasional seperti kejahatan lintas batas dan terorganisir seperti penyelundupan perdagangan ilegal dan garis batas yang kabur. Ada isu batas teritorial, isu keamanan kedaulatan, isu lingkungan, kemiskinan ya, isu koordinasi dan implementasi, isu kependudukan dan isu patriotisme. Ada yang mau nanggapi lagi? Nah, saya dulu. Tanggapan saya cara mempertahankan keuntungan wilayah negara. 1. Memperkuat alat utama sistem pertahanan untuk menjaga pertahanan keamanan bangsa tetap terjaga. Bagus ya. Ini memperkuat alat utama sistem pertahanan keamanan. Ada lagi? Mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk turut aktif dalam upaya pembelaan negara sebagai wujud cinta tanah air. Sudah ya? Cukup ya? Sudah jelas semuanya? Nah, sekarang dari permasalahan tadi, Ibu ingin mencari kata kuncinya. Kamu mencarinya di bacaan tadi, sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Kata kunci. P. Jumlahnya ada 11 huruf. Capit. P. Ya, jelas kan? Ya. Ya. Dicocokkan dulu ya. Cocokkan dulu. Kita bisa tukar sini. Sudah selesai. Udah waktunya udah habis. Ya, udah habis ya. Koreksi ya. Koreksi dulu coba. Kita cek dulu. Kita checklist jawaban yang benar ya. Yuk kita checklist jawaban yang benar. Terorisme yang betul diconeng ya, cepet ya. Terorisme, sabotase, kedaulatan memburuk, pembelaan negara, turut aktif. Silakan bisa menyimak, agresi, keselamatan. Siap-siap. Sosial budaya. Bukan yang new ya, ini sosial budaya yang biasa. Ada pelanggaran, ada norma, kependudukan, globalisasi, modernisasi, kolonialisme, elemen, pelestarian, konflik, industri, stabilitas, moral, agama, asuransi. Ya, sudah ya. Lanjut ya. Coba Ibu pengen tahu betulnya coba. Kelompoknya politik, Yasmin, betul berapa? Politik, betul berapa? Kelompoknya politik. 10. Kelompok ekonomi 12. Kelompok sosial budaya yang biasa, sosial budaya 15. Berarti yang paling terbaik adalah kelompoknya Nadila, betul 15. Tepuk tangan kelompoknya Nadila. Ya. Ya, sekarang kita simpulkan dari materi hari ini ya. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat, di mana keseluruhan negara dikuasai hanya oleh satu pemerintah pusat saja. Pemerintah pusat juga berwenang mengatur daerah. Dari sini ada pertanyaan? Ya. Jelas? Ya. Apakah kamu senang hari ini? Nah, bisa dimengerti ya? Ya. Kalau bisa dimengerti, hari ini sudah cukup. Yang terakhir buat di rumah, buat PR-nya untuk dikerjakan. Silakan disimak dulu. Tugas kamu di sini, kamu harus mempromosikan negara Indonesia dengan wisata tadi yang sudah kalian nikmati ya. Kamu promosikan ya kepada negara dunia yang lain. Ya, silakan untuk berkemas-kemas dulu dan berdoa dulu. Siap, doa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.